Sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak se-Asia Tenggara, tak heran jika masjid-masjid indah bertebaran di berbagai daerah di Nusantara. Yuk kunjungi rekomendasi 15 masjid megah dan indah berikut ini. 1. Masjid Agung Al-Falah, Jambi. Pertama kali melihat bangunan masjid ini, kamu pasti langsung berdecak kagum. Masjid Agung Al-Falah di Jambi ini unik banget karena tidak ada pintu maupun jendela yang membatasi ruangan di dalamnya. Masjid ini sengaja dibangun dengan filosofi untuk menyambut siapapun yang ingin beribadah dengan tangan terbuka. Selain itu, model bangunan begini membuat suasana masjid terasa dingin dan nyaman. Meskipun dijuluki Masjid 1000 Tiang, sebenarnya masjid ini hanya memiliki 288 tiang. Namun karena jumlah tiangnya yang begitu banyak, masyarakat lebih mudah mengingat masjid ini dengan nama tersebut. 2. Masjid Raya An-Nur, Bintan. Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang masjid berdinding atau berkubah warna-warni yang berada di berbagai kota, kamu juga harus tahu tentang Masjid Merah Muda satu ini. Kamu bisa melakukan wisata masjid Indonesia sekaligus mengeksplorasi destinasi-destinasi indah di Bintan. Masjid yang berlokasi di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan ini tampak kecil dari kejauhan. Namun, jika kamu memperhatikan dengan seksama, ada aksen keemasan di kubahnya yang menambah cantik pemandangan masjid. Begitu memasuki masjid, kamu akan dihibur dengan desain dalam kubah yang semarak. Instagramable banget. 3. Masjid Asmaul Husna, Makassar. Kalau kamu berjalan-jalan ke Center Point of Indonesia (CPI) Pantai Losari, kamu akan melihat masjid ini di Anjungan. Masjid menakjubkan yang lebih dikenal dengan nama Masjid 99 Kubah ini akan mulai beroperasi pada bulan Ramadan. Wajib kunjung nih, buat kamu yang akan mudik lebaran ke Makassar. Selain menjadi salah satu masjid terindah di Indonesia, bangunan yang diprakarsai dan didesain oleh Ridwan Kamil ini disebut-sebut sebagai proyek termegah di Indonesia Timur tahun 2019. 4. Masjid Muhammad, Denpasar. Ada banyak masjid dan musala tersebar di Bali. Beberapa di antaranya bahkan berukuran cukup besar. Seperti Masjid Muhammad yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol. Bangunannya tidak tampak besar dari jalan raya. Tetapi sesudah kamu melewati jalan masuk dan tempat parkir, kamu akan terkesima memandangi masjid yang megah ini. Untuk memasuki masjid, kamu bisa memilih dari 4 pintu besar yang merupakan replika pintu Masjid Nabawi. Setiap pintu dinamakan dengan nama-nama Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. 5. Masjid Khadijah, Sleman. Masjid indah tidak harus besar. Setuju. Masjid Kristal Khadijah mungkin tergolong mini, tetapi sudut-sudutnya mengundang untuk diabadikan. Dinding dan atap masjid ini tertutup kaca beraneka warna, yang dikabarkan terinspirasi dari masjid di Dubai. Pola keramik pada lantainya membentuk motif floral yang cantik, ditambah dengan air mancur di halaman masjid. Tak heran kalau kamu akan berlama-lama di masjid ini. Masjid Kristal Khadijah berlokasi di area SMP dan SMA Budi Mulia II, Sleman, Yogyakarta. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Bandara Adi Sucipto. Kamu bisa mampir dulu ke sini sebelum merayakan momen Idul Fitri bersama keluarga di Yogyakarta atau Sleman. 6. Masjid Ar-Fahrudin, Malang. Mudik ke Kota Batu dan sekitarnya, kamu akan melewati masjid yang berdekatan dengan Terminal Landung Sari,
Malang. Bukan hanya bangunan masjid yang putih bersih ini yang akan membuatmu terpesona, tetapi kompleks Universitas Muhammadiyah Malang yang super luas dan megah akan menggodamu untuk mampir dan berkeliling. Masjid Ar Fahrudin terdiri dari 5 lantai. Kalau kamu memasukinya dari pinggir jalan raya, kamu akan langsung menemukan tempat salat yaitu lantai 3 sampai lantai 5. Sementara kalau kamu masuk lewat belakang, dalam kampus kamu akan menemukan kantin, koperasi, ATM, dan poliklinik di lantai 1. Lantai 2 digunakan untuk kantor takmir masjid, tempat wudhu, aula, dan perpustakaan. Lengkap. 7. Masjid Ramli Musofa, Jakarta Utara. Sekitar 1 tahun terakhir, ada destinasi wisata baru di daerah Danau Sunter, Jakarta Utara. Warga Jakarta maupun pelancong dari kota lain gemar mampir untuk salat di masjid mewah yang mirip dengan bangunan Taj Mahal ini. Berhubung masjid ini dibangun di perumahan di mana Muslim merupakan minoritas, maka ada kesepakatan dengan masyarakat sekitar bahwa azan tidak dikumandangkan keluar masjid dengan suara keras. Sebagai pengganti, masjid ini memiliki beduk yang dipukul untuk mengumumkan waktu salat. Unik, kan? 8. Masjid Azizi, Langkat. Wisata Masjid Indonesia belum lengkap tanpa mengunjungi masjid yang memiliki nilai historis. Masjid Azizi ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masjid yang dibangun pada tahun 1989 ini mengusung gaya arsitektur campuran Turki dan Arab. Sejak dahulu, warna utama masjid yaitu kuning hijau selalu dipertahankan agar menjadi ciri khas. Pada masa lampau, Masjid Azizi adalah pusat persebaran ajaran Islam untuk masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya. Demi mengabadikan sejarah dan memperingati wafatnya Tuan Guru Babu Salam Syekh Abdul Wahab Rokan, Festival Azizi kerap diadakan setiap tahun. Kegiatan dalam festival mencakup lomba azan, baca puisi, tadarus Al-Quran, dan sebagainya. 9. Masjid Islamic Center, Samarinda. Dengan jumlah penganut Islam mencapai 87%, Wikipedia, wajar kalau setiap kota besar di Indonesia memiliki masjid agung atau masjid raya. Tak terkecuali Samarinda yang memiliki masjid terbesar kedua di Asia Tenggara sesudah Masjid Istiqlal. Tak tanggung-tanggung, luas bangunan masjid mencapai 43,500 meter persegi. Pantas saja akan sulit untuk kamu memfoto masjid ini secara keseluruhan. Besar banget. Islamic Center Samarinda memiliki 7 menara pencakar langit dengan ketinggian 99 meter yang merepresentasikan Asmaul Husna. Sedangkan anak tangga dari lantai dasar ke lantai utama masjid berjumlah 33 buah yang melambangkan jumlah biji tasbih. 10. Masjid Raya Natuna, Natuna. Di Natuna, kepulauan paling utara di Selat Karimata, berdiri sebuah masjid indah yang cukup besar. Konon, satu saf dapat menampung sekitar 180 jemaah. Selain daya tampung yang sangat banyak, keunikan dari Masjid Agung Natuna adalah kubah yang berjumlah 20 buah dan disusun dalam 3 tingkatan. Desain kubah bertingkat ini mirip dengan desain Masjid Raya Sulaimaniyah di Turki. Wilayah masjid ini dikenal dengan nama Kompleks Gerbang Utaraku, yang menjadi implementasi pembangunan 5 pilar utama untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu keimanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan hukum. Tidak tanggung-tanggung. Di dalam kompleks masjid terdapat pasar, terminal, asrama STAI, sekolah tinggi agama Islam, gedung olahraga, dan bangunan-bangunan lain untuk menopang kehidupan masyarakat Natuna.
11. Masjid Raya Mujahidin, Pontianak. Satu lagi masjid raya yang berukuran super besar. Kali ini di kota Pontianak. Halaman parkir masjid saja bisa menampung hingga 1,600 mobil. Sementara kapasitas bangunan masjid bisa diisi oleh 9,000 jemaah. Tak heran jika masjid ini sering digunakan untuk menyelenggarakan hajatan seperti pernikahan, atau mengadakan peringatan hari-hari besar Islam. Bangunan asli Masjid Mujahidin Pontianak sudah ada sejak tahun 1978. Untuk memperbaiki dan memperindah masjid, diadakan renovasi pada tahun-tahun 2011 sampai tahun 2015. Jadilah Masjid Mujahidin seperti yang kita lihat saat ini, dengan luas bangunan sekitar 3,600 meter persegi. 12. Masjid Agung Tuban, Tuban. Di samping warna kubah yang ngejreng, Masjid Agung Tuban mengingatkan kita akan kanopi Masjid Nabawi. Payung yang bisa dibuka tutup tersebut menjadi aksen yang menyambut kedatanganmu di masjid yang dulunya bernama Masjid Jami. Pertama kali direnovasi pada tahun 1894. Masjid ini sudah beberapa kali mengalami perluasan dan perubahan gaya arsitektur. Pada tahun 2014, pemerintah daerah Tuban menambahkan 2 tingkat agar dapat menampung lebih banyak jemaah, serta mendirikan 6 menara masjid. Luas keseluruhan bangunan Masjid Agung Tuban saat ini sekitar 3,565 meter persegi. Cocok untuk tarawih bersama keluarga. 13. Masjid Agung Abdul Rahman Ambodal, Parepare. Parepare, atau Parepare, adalah kota kelahiran Presiden ketiga Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Kota dengan pemandangan pantai nan cantik ini memiliki sebuah masjid unik yang akan membawa pikiranmu terbang ke Timur Tengah. Di samping itu, masjid ini memiliki ruang bawah tanah yang instagramable banget. Wajib merasakan menunggu beduk maghrib di masjid ini. Masjid ini tergolong masjid baru yang mulai beroperasi pada tahun 2010. Namun begitu, kapasitasnya mencapai 3.000 jemaah. Untuk memenuhi kebutuhan pengunjung pada hari-hari sibuk, terdapat 80 toilet dan tempat wudhu yang tak kalah luas. Tak perlu khawatir jika ingin melakukan salat Idul Fitri di sini. Teras dan pelataran masjid juga cukup nyaman untuk salat. 14. Masjid Arif Nurul Huda, Surabaya. Memasuki kota Surabaya dan menyusuri Jalan A. Yani, kamu akan terkesima dengan pemandangan masjid yang luar biasa indah. Apalagi kalau kamu melewatinya pada malam hari. Gaya arsitekturnya cukup minimalis namun mengundang kesan magis. Ditambah dengan danau persis di depan pintu masuk masjid. Menanti senja di sini pasti menyenangkan. Masjid Arif Nurul Huda merupakan kebanggaan bagi kepolisian daerah Polda Jatim karena menjadi masjid Polda terbesar se-Indonesia. Baru diresmikan pada tahun 2018. Sebelumnya anggota Polda Jatim hanya memiliki masjid kecil yang kondisinya lumayan buruk. Dengan demikian, adanya Masjid Arif Nurul Huda ini diharapkan mampu meningkatkan spiritualitas para polisi. 15. Masjid Andalusia, Bogor. Masjid megah tak hanya dibangun oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah. Terkadang, universitas atau pesantren memiliki masjid besar yang bisa menampung ribuan jemaah. Salah satunya adalah STEI Tazkiyah di Bogor, yang juga terkenal dengan Masjid Andalusia. Masjid bergaya arsitektur Spanyol ini memiliki luas bangunan sekitar 1,250 meter persegi dan bisa menampung hingga 2,500 jemaah. Dinamakan Andalusia karena wilayah otonom di Spanyol tersebut dulunya merupakan bagian dari kerajaan Islam dan dipimpin oleh Tariq bin Ziyad.
Harapannya, STEI Tazkiyah turut berkontribusi untuk membangun kembali kejayaan Islam di seantero dunia.